Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Segala puji bagi Allah, kita memujinya dan meminta pertolongan, pengampunan dan petunjuknya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat dari petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang sesat, maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, semoga doa dan keselamatan tercurah pada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dan sahabat dari siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Pada kesempatan video kali ini menceritakan kisah sahabat Nabi gemar melucu. Sahabat Rasulullah ini disebut masuk surga dengan tertawa. Beliau adalah Nu'aiman bin Amru bin Rafa'ah. Kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Nu'aiman bin Amru bin Rafa'ah sudah sering kita dengar. Dia adalah salah satu sahabat yang paling disayangi Rasulullah SAW. Sikapnya yang tulus dan lucu tak jarang membuat Rasulullah SAW tertawa hingga terlihat gigi gerhamnya. Dalam berbagai riwayat pun telah dijelaskan bahwa Nu'aiman memiliki banyak kisah yang menarik untuk disimak. Mulai dari keesangannya yang menyembelih unta tamu Rasulullah SAW. Nu'aiman memang dikenal sebagai sosok sahabat yang sangat jenaka. Namun sikap lucu yang selama ini diceritakan dalam berbagai riwayat bukanlah sikap yang dibuat-buat, melainkan memang sikap alami Nu'aiman yang sangat tulus dan selalu mengerjakan semua dengan hati. Disebutkan dalam berbagai riwayat, Nu'aiman akan memasuki surga dengan tertawa. Hal itu lantaran ia sangat sering membuat Rasulullah SAW dan para sahabat terhibur dengan sikapnya. Sementara itu, salah satu kisah lucu Nu'aiman yang paling terkenal adalah ulahnya yang sengaja menyembelih unta milik tamu Rasulullah. Dikisahkan saat itu tamu Rasulullah yang datang merupakan delegasi dari berbagai negara yang sengaja datang untuk mencari tahu tentang Islam. Saat itu, para delegasi tersebut datang mengendarai unta dengan ukuran yang sangat besar dan gemuk. Saat tamu datang, Nu'aiman menjadi salah satu sahabat yang tengah duduk bersama para sahabat di dekat rumah Rasulullah dan tempat dipakirnya unta-unta gemuk tersebut. Saat itu para sahabat sengaja bergurau dengan Nu'aiman agar menyembelih unta yang tengah diparkir di depan rumah Rasulullah SAW. Tak disangka Nu'aiman benar-benar menyembelih unta tersebut. Saat mengetahui tindakan Nu'aiman, para sahabat merasa bingung. Sedangkan Nu'aiman melarikan diri dari kejaran sahabat. Belum sampai dikejar para sahabat, Rasulullah SAW keluar dengan para tamu dan langsung kaget karena unta yang dikendarai tamu Rasulullah SAW telah disembelih. Rasulullah SAW pun bertanya, siapa yang telah menyembelih unta tersebut? Kemudian para sahabat menjawab, yang menyembelih unta tersebut adalah Nu'aiman.
Singkat cerita, Rasulullah SAW beserta para sahabat pun mencari Nuaiman. Sebelum mencari Nuaiman, Rasulullah SAW terlebih dulu telah mengganti unta milik tamunya tersebut. Kemudian mencari keberadaan Nuaiman yang diketahui berlari hingga ke perbatasan Madinah. Saat itu Nuaiman bersembunyi di rumah seorang sahabat yang bernama Al-Miqdad. Nuaiman bersembunyi di sumur atau galian yang saat itu tengah dikerjakan Al-Miqdad. Sebelum memasuki sumur, Nuaiman pun meminta Al-Miqdad berjanji agar tak memberitahukan kepada siapapun tentang keberadaannya, termasuk jika Rasulullah SAW yang mencari. Tak lama, Rasulullah SAW beserta rombongan para sahabat pun mendatangi Al-Miqdad dan bertanya, di mana keberadaan Nuaiman? Al-Miqdad saat itu merasa bingung karena sebelumnya telah berjanji tak akan memberitahukan kepada siapapun jika Nuaiman berada di dalam sumur. Namun ia semakin bingung karena yang datang bertanya adalah Rasulullah SAW, sehingga mulut Al-Miqdad saat itu berkata bahwa dirinya tak mengetahui keberadaan Nuaiman, sedangkan tangannya mengarah pada galian sumur yang ditutupi dengan pelepah daun kurma. Rasulullah SAW kemudian menghampiri sumur itu dan membuka pelepah daun kurma yang ada di atasnya. Kemudian didapati Nuaiman berada di dalam galian sumur itu. Kemudian Rasulullah SAW meminta Nuaiman naik. Dilihatlah Nuaiman penuh dengan debu pada wajahnya. Dibersihkanlah wajah kotor Nuaiman dengan tangan Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW sama sekali tak marah, namun membersihkan wajah Nuaiman dengan tertawa bahagia. Wallahu a'lam bissawab. Mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.